selamat malam semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu di acara Amazing Academy hari ini, spesial kelas hari ini yang akan membahas tentang fashion design. Oke, teman-teman, ini aku lihat pada semangat banget pada join di kelas hari ini, antusiasnya luar biasa banget. Dan aku lihat ini dari mana aja nih, coba lihat aku dari Kediri, dari Pekalongan pada hadir semua. Ini biasanya aku kalau misalnya ada kelas missing itu biasanya dari Aceh, nggak pernah ini ya absen nih. Coba dari kota mana aja, sambil aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini. Oke teman-teman, aku lihat kan banyak sekali ya yang baru pertama kali join di acara Amazing Academy. Untuk itu, aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini sebelum kelas dimulai, gitu ya. Sambil menunggu persiapan dari narasumber kita hari ini, yang mungkin di antara yang join di sini adalah salah satu followersnya. Boleh sambil komen juga nih, siapa yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini. Kak Ella Trimurti, mungkin bisa langsung di follow aja Instagramnya, barangkali yang belum follow atau yang sudah follow bisa komen. Dari Aceh juga ada, wow, dari Samarinda, wow, lumayan ya. Dari Jogja, sama aku juga dari Jogja. Oke, teman-teman, aku mau jelasin dulu tentang rules kelas hari ini. Mungkin dari teman-teman yang baru pertama kali hadir agak bingung gitu ya, tentang apa itu amazing gitu. Jadi aku jelasin dulu. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator yang di dalamnya kita fasilitasi dalam bentuk workshop, webinar, dan juga paid class seperti hari ini ya teman-teman. Jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman dari seluruh daerah bisa kumpul dan juga belajar bareng sama kreator-kreator yang kalian ikuti. Terus kemudian mungkin agak bingung juga gitu ya. Ada Amazing Academy, ada juga Amazing aplikasi. Itu apa sih bedanya apa gitu. Jadi kalau Amazing Academy itu adalah acara dari Amazing Indonesia, kemudian kalau Amazing aplikasi itu adalah produk dari Amazing Indonesia. Jadi aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Barangkali teman-teman di sini mungkin udah punya portofolio karya, terus kemudian udah punya marketplace dan lain sebagainya, bisa banget ditampilin di aplikasi Amazing gitu. Jadi fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap gitu ya teman-teman. Bisa untuk menampilkan link URL sosial media, YouTube, terus kemudian ada marketplace dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk tampilannya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin bingung gitu ya cara pakainya kayak gimana, kalian bisa langsung menuju di icon home ini, kalian scroll ke bawah, di situ ada tutorial masing-masingnya, atau juga kalian bisa langsung cek di YouTube Amazing, di situ juga banyak sekali lengkap untuk tutorialnya. Kemudian tadi kan sempat diinfokan di ini ya, di WhatsApp group ya terkait sertifikat. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang join di kelas hari ini, bagi yang mau aja gitu ya, nggak wajib mau dapetin sertifikat khusus kelas hari ini, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Nah, dari situ kalian bakal dapat sertifikat plus sama akses premium selama 2 bulan gitu. Jadi selain kalian dapat sertifikat, kalian juga dapat aplikasi premium yang bisa diakses selama 2 bulan. Nah, kurang lebih ini untuk tampilan aplikasi premiumnya. Jadi sudah termasuk didesainkan juga gitu ya teman-teman. Oke, wow, ini pesertanya juga mulai nambah ya. Boleh nih yang baru join. Oh, suaranya, oh, sorry, cek-cek. Ini suaraku yang pelan banget gitu ya. Kalau udah kedengeran, komen ya nanti. Oke. Teman-teman nanti bisa di komen aja ya kalau misal suara aku atau suara narasumber kita hari ini mungkin pelan atau layarnya nge-freeze, boleh banget langsung di komen ya. Kemudian nanti kan, oke, aman ya. Oke, agak pelan ya suaranya. Oke, mungkin headset aku. Oke, teman-teman. Karena ini baru banget, baru pada join ya, aku ulangin lagi. Nanti kalau misal ada ini ya, ada kendala
teknis dalam kelas, bisa langsung kalian komen di kolom chat. Terus kalau misal kalian ada yang mau ditanyakan seputar materi kelas hari ini, boleh banget langsung drop di kolom Q&A. Terus aku juga mengingatkan lagi, jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Kak Ella Trimurti, dan juga Messing ID di Instastory kalian ya teman-teman. Gitu. Oke, sama. Oke, siap. Oke. Oke, oke, semoga nanti nggak kenapa-napa ya. Oke, kalau gitu langsung dimulai aja. Mungkin ya teman-teman, kayaknya ya teman-teman juga udah nggak sabar buat belajar hari ini. Oke, kalau gitu kita sambut aja narasumber kita hari ini. Halo, Kak Ella. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Ella. Gimana nih Mbak Ya, Ella kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak Ella, sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu buat join di kelas Missing Academy spesial sharing hari ini tentang fashion design. Ini pesertanya juga kayaknya nggak sabar banget nih buat belajar bareng Mbak Ella. Mungkin kayaknya langsung dimulai aja, gimana nih Mbak Ella? Oke, selamat malam Ya, semuanya. kalau gitu Nama IG aku silahkan. nanti bisa di ini nih ya Mbak ya. Yang Boleh. selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya. Malam ini saya bisa bergabung sama teman-teman. Gimana nih suara aku udah kedengeran atau masih kecil? Nah ya, oke udah. Berarti di sini udah banyak banget nih ya. Saya lihat juga udah dari mana-mana. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Malam ini sebenarnya saya mau sharing tentang fashion designer. Fashion design ya, jadi lebih ke fashion ilustrasi ya awalnya ya. Jadi sebelum jadi fashion designer kita lebih mengetahui nih apa aja sih yang dibutuhkan sebagai fashion designer. Gitu. Baik, oke. Nah, oke. Kita coba perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ella Timothy Medasa. Saya salah satu modest fashion illustrator. Mungkin pekerjaan saya sebagai illustrator atau textile designer juga, atau juga instruktur ya. Saya juga sering mengajar gitu. Nah, saya dulu lulusan dari Telkom University. Saya dulu ngambil jurusan textile craft and fashion design. Terus saya juga sekarang ya bekerja di Islamic Fashion Institute. Nah, awalnya kan IFI ada di Bandung, kemudian buka cabang di Surabaya. Jadi saya tiap hari nih ngajar. Nah juga sih, jadi kayak seminggu ada berapa kali jadwal mengajar di IFI Surabaya. Nah, saya juga merupakan salah satu asesor kompetensi di bidang fashion, yaitu di LSP Mode Indonesia. Nah, LSP Mode Indonesia ini merupakan salah satu lembaga sertifikasi profesi di bidang fashion. Jadi di Indonesia baru cuma LSP Mode ya. Saya dulu jadi asesor tahun 2019, tapi masih belum ada LSP-nya. Nah, fungsinya apa sih? Uh, Sebagai asesor tuh ibarat penguji gitu ya. Jadi sekarang itu di Indonesia semuanya harus punya sertifikat. Jadi sertifikasi profesi. Jadi di bidang apapun, misalnya di barista, animasi dan lain-lain. Nah, di situ fashion juga punya nih. Nanti teman-teman yang mungkin kemungkinan banyak kan ada yang otodidak gitu kan. Nah, itu bisa nih ikutan uji kompetensi di LSP Mode Indonesia. Itu biasanya kami 1 tahun bisa berkeliling di berbagai daerah. Jadi kemarin terakhir di Medan gitu. Jadi itu merupakan salah satu kesetaraan profesi ya. Jadi nggak, oh jadi fashion designer tapi apa kok otodidak. Jadi bisa dilihat dari mana nih kualifikasinya dari situ. Nah, kemudian saya juga kerja di jadi sebagai salah satu kreator di Pinterest Indonesia. Jadi teman-teman kalau nge-search modest fashion illustrator itu banyak juga sih karya saya yang muncul di Pinterest Indonesia. Nah, kemudian untuk sketch yang saya buat biasanya tuh full vibrant colors dan
detail teksturnya benar-benar kelihatan banget gitu kalau untuk digital ilustrasi di Procreate. Saya juga sering banget bikin konten-konten mengenai ilustrasi. Nah, kemudian saya juga kalau di TikTok saya bikin konten mengenai upcycling ya. Jadi gimana sih kalau sekarang fashion designer tapi bikin-bikin baju terus, gimana kalau misalnya bajunya udah banyak banget tapi nggak bisa dipakai lagi kayak gitu-gitu. Jadi saya bikin nih konten-konten mengenai upcycling kayak gitu biar kelihatan enggak apa ya namanya, maksudnya kita benar-benar membantu gitu dalam produksi pakaian, nggak hanya mengkonsumsi saja tapi kita gimana caranya merawat pakaian tersebut. Oke, untuk hari ini kita banyak bincang-bincang mengenai fashion ilustrasi ya, jadi karena nanti kelasnya tuh ke fashion ilustrasi dan fashion ilustrasi digital mungkin ya di situ. Jadi nanti saya coba ini teman-teman bisa digital, manual itu apapun bisa. Jadi gimana sih awal-awal bikin desain? Kayak misalnya mau bikin desain tapi bingung mau gambarnya gimana, inspirasinya gimana dan lain-lain pasti bingung kan. Nah, nanti saya coba ulik-ulik sedikit nih mengenai fashion design di bidang di bagian ilustrasinya. Oke, nah di sini ada pengertian dikit nih mengenai apa sih ilustrasi, apa sih flat drawing, butuhnya tuh untuk apa. Jadi sebelum jadi fashion designer kita harusnya gimana, bikin ilustrasi dulu kah, atau langsung ke penjahit kah, atau cuma langsung bikin nyontek aja desainnya. Sekarang kan semuanya bisa dicontek kayak gitu. Nah butuh nggak sih ilustrasi untuk butuh nggak sih ilustrasi itu uh, di benar-benar yang kayak real banget gitu untuk diperlihatkan, butuh nggak? Jadi apa sih perbedaannya ilustrasi dan flat drawing? Oke, nah ilustrasi tuh seperti ini ya. Jadi yang biasa saya bikin tuh ilustrasi. Nah di sini tuh kalau ilustrasi tuh representasi visual nih. Jadi kita tuh ngelihatnya secara visual aja gitu. Jadi bener nggak sih nanti bisa jadinya seperti ini gitu. Kan kalau dibayang-bayang aja aku kayaknya pengen bayangin nanti pakai lengannya lengan balon nih, roknya rok align kayak gitu-gitu kan cuma ngebayangin doang, tapi apakah mungkin nih nanti penjahitnya mengerti apa yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman sendiri udah bisa jahit, teman-teman udah kayak pikiran gitu. Aku mau pakai lengannya lengan balon nih. Kemudian bagian roknya line, tapi ternyata saat eksekusi teman-teman, oh iya aku lupa ya tadi mau bikin rok kayak gini. Nah itu tuh harus ada visualnya ya, bener-bener kayak meskipun menjahit pun mereka tuh biasanya kayak menggambar orat-oret gitu ya kan. Nah kita memvisualkan si gambar tersebut biar kelihatan oh nanti kebayang nih hasilnya itu seperti ini gitu. Nah di sini biasanya itu dibuat dengan manual atau menggunakan alat digital. Jadi bisa benar-benar sangat bergaya atau realistis gitu. Nah, disesuaikan dengan karakter masing-masing dari desainernya. Biasanya mereka nggak perlu yang kayak detailin banget, yang penting tuh ngerti, oh ini kayaknya ada two piece, ada three piece, ada outernya, ada topnya, ada bottomnya, yang kayak gitu. Jadi kalau ilustrasi itu biasanya benar-benar menggunakan detail atau cat air, pensil warna ataupun spidol. Jadi benar-benar real gitulah. Kelihatan oh iya nanti ada detailing embellishment-nya kayak bagian-bagian kerutannya itu kelihatan. Terus oh iya ini kayaknya roknya tuh longgar. Oh iya ini kayaknya ini. Jadi semuanya tuh benar-benar kelihatan gitu loh, real kayak gitu. Kalau ilustrasi ya. Nah, kalau aku tuh fokusnya di modest fashion illustration. Jadi banyak kan gambar-gambar yang saya bikin tuh kayak pakai hijab kayak gitu. Itu. Oke, terus sekarang flat drawing. Nah, biasanya untuk teman-teman yang otodidak, kemudian teman-teman yang kayak notabene kayak ya udahlah aku mau gambar yang penting gambar aku jadi gitu. Yang penting menjahit aku ngerti gitu. Boleh, itu tidak apa-apa. Itu namanya flat drawing. Jadi flat drawing di sini tuh pakai gambar pakaian dua dimensi yang sangat detail banget. Nah, di sini tuh menyampaikan detail konstruksi. Jadi benar-benar detail gitu ya kan. Jadi ada penempatan jahitan, ada detail jahitan, ada ukuran, biasanya kayak gitu. Nah, kalau flat drawing itu mereka nggak perlu yang gambar detail
ini warnanya ini, warna ini nggak perlu. Jadi cuman kayak siluetnya aja gitu, khusus siluetnya aja. Nah itu boleh nih buat teman-teman yang kayak aku tuh susah banget nggak bisa gambar dan lain-lain, boleh. Cuman pakai flat drawing aja asalkan penjahitnya ngerti. Oh ya bagian ini kayak gitu. Jadi dipisah-pisah bagian depan, bagian belakang, kemudian roknya kayak gini, terus celananya kayak gini, seperti itu sih kalau flat drawing. Nah, sebenarnya proses-proses produksi pakaian itu yang awal adalah visual. Visual itu dibikin ilustrasi ya. Nah, setelah bikin ilustrasi baru ke flat drawing. Ke flat drawing itu lebih yang simple. Jadi dirombak-rombak lagi nih, bagian atas, bagian bawah, outer mungkin yang kayak gitu. Proses produksi biasanya kayak gitu melalui beberapa tahap. Oke, nah sebenarnya fashion ilustrasi dan flat drawing itu benar-benar yang krusial banget ya di fashion industry. Itu memang circular gitu, jadi ada tahapannya gitu. Jadi benar-benar penting banget nih buat seorang fashion designer. Jadi biar kayak kreativitasnya tuh benar-benar kelihatan gitu. Kayak oh iya proses kreatif dari awal sampai akhir gitu. Nah, technical flat itu nanti final produk konstruksinya kayak gimana. Misalnya pakai kancingnya berapa, ada 5 kancingnya di depan. Kemudian kantongnya ukurannya berapa. Nah, itu flat drawing. Jadi benar-benar detail. Kalau gambar yang ilustrasi kan cuman kayak oh ya udah orat-oret kayak gitu. Kita nggak tahu nih bentuk-bentuknya yang detail kayak gimana. Kalau flat drawing itu benar-benar yang detail banget. Nah, setiap desainer mereka mempunyai apa gaya ya, gaya tersendiri itu yang kayak ini tuh lebih realistik gitu. Jadi kayak detailnya, shadingnya itu kelihatan banget. Wah, kebayang nih bajunya nanti bakalan jadi kayak gini gitu karena kelihatan banget oh lekukannya, detail-detailnya seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau yang seperti ini kita kan nggak tahu ya detail-detail ini kancingnya di mana ya kira-kira ya. Ini bagian zippernya atau resletingnya di mana ya. Terus ini bentuknya tuh emang kayak gitu atau roknya kayak gimana ya? Oh ini roknya kayaknya balon nih bentuknya. Nah itu mereka tuh kan punya karakter masing-masing nih cara buat bikin ilustrasinya gitu. Nah mungkin bagian orang nggak mengerti bagaimana sih bentuk-bentuknya ini nanti apa ini kayaknya dia pakai fringe deh atau dia tuh pakai tile deh yang hitamin pakai tile deh. Nah, kita kan nggak tahu. Nah nanti harus dibikin itu flat drawing. Jadi udah ada kain-kainnya gitu, ada detail kain-kain lain-lain gitu. Jadi biar kebayang. Ada juga yang bikin seperti ini ya, dia disesuaikan dengan apa namanya inspirasinya. Kayaknya inspirasinya ini aku dari kayak lekukan-lekukan detail tekstur jamur gitu. Nanti kebayang nih aku bikin kayaknya dia dilekuk-lekuk kayak gitu. Nah, ada juga yang mereka kesulitan nih di gambar. Jadi mereka cuman bikin-bikin kayak gini aja. Oh, nanti kainnya tuh kayak gini. Jadi detailin di material kainnya. Nah, kalau yang ini kan detail banget ya, tegas banget ya, jadi kelihatan. Oh, nanti bagian apa namanya, bagian uh, sweetnya tuh di bagian kanan itu lidahnya yang agak panjang, satunya itu agak pendek gitu. Itu kelihatan banget dan itu kelihatan kalau kita, oh iya ini kebayang banget nih pakaiannya nanti jadinya kayak gimana gitu. Benar-benar detail gitu. Soal yang ini, jadi kita kebayang hasilnya nanti seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau ini kan, wah ini kayaknya ini apa namanya kebayang juga sih, tapi kan lebih fokusnya ke pattern ya. Jadi oh ini kayaknya patternnya ini bertumpuk-tumpuk nih nanti nih dia ruffle-ruffle kayak gitu, nanti bagian lengannya dia tumpuk-tumpuk kayak gitu, ada celananya dan lain-lain. Seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau ini biasanya saya bikin punya saya seperti ini. Jadi kita kan lihat ya setiap orang tuh punya karakter masing-masing dalam gaya untuk karakter untuk ilustrasi. Saya udah mencoba kayak banyak referensi aku kayaknya pengen gambar kayak gitu deh, pengen gambar kayak gitu. Tapi tetap pada karakter kita masing-masing. Jadi nggak bisa dibentukin kayak gimana pun nggak bisa gitu. Gayanya emang stylenya kayak gitu. Bisanya itu emang saya seperti itu. Warna-warnanya tuh lebih vibrant,
kayak gitu. Jadi karena kan kebutuhannya untuk produksi ya, jadi se se apa maksimal mungkin itu kelihatan detail gitu. Ini juga seperti ini contoh-contohnya yang biasa lihat Instagram saya juga sering post-post, tapi untuk akhir-akhir ini kayaknya agak sibuk ya, jadi jarang banget aku bikin-bikin konten lagi. Oke, nah ini karena karakter itu tidak bisa ditiru. Jadi mau kayak gimana pun nggak bisa sama ya cara menggambarnya. Nah, kenapa sih aku bikin modest fashion illustration? Karena modest itu kan sekarang lagi booming banget, boom banget, dan itu lebih kayak apa ya? Masih jarang banget orang yang bikin ilustrasi yang seperti itu. Nah, aku mulai kayak merambah berapa tahun pas masuk di IV, kayaknya aku tahun 2017, 18, jadi aku coba mulai merambah ke bikin modest ilustrasi ya. Jadi karena sekarang teman-teman banyak banget yang cari inspirasi nih buat style modest. Kayaknya aku pengen style modest deh, kayak itu langkah-langkah nih dalam aku bikin ilustrasi. Nih contohnya sebelah kiri itu aku bikin sketsnya dulu. Nah, ke kanan aku udah bikin kayak udah masukin patternnya, kemudian detail-detailnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu nanti proses-prosesnya nih teman-teman bisa ikut di masterclass aku bersama Amazing Academy. Tanggal berapa nanti Mbak Caca bakalan info. Tuh, gimana sih bikin dari kayak sketch bring to visual karakter yang seperti ini. Gimana sih Kak, cari inspirasinya gimana gitu. Kayak gini. Jadi inspiration, nanti bagian atasan, bagian bawah, kemudian jaket, jumpsuit, sweater, dan lain-lain nanti kayak gitu. Ini tuh penting banget ya buat teman-teman mix and match gitu. Jadi biar tahu nih, itu nanti bisa buat desain sendiri. Nah ini contohnya, saya punya inspirasi es krim gitu. Nah, di es krim kan ada warna-warnanya tuh, warna-warnanya ada di es krim dan lain-lain, terus pattern-patternnya yang ada di es krim. Kemudian saya coba nih bikin ilustrasinya, bikin sketsnya dulu, terus saya coba masukin warna-warnanya, kemudian saya masukin pattern-patternnya. Jadi kayak gini, saya inspirasinya dari connya, kemudian ini dari choco chipsnya, itu bisa jadi satu style. Seperti itu kira-kira. Terus, nah ya teman-teman juga yang sering lihat IG saya juga lagi bikin buku. Ini bukunya udah ready banyak banget di Shopee, teman-teman bisa order ya. Ini buku tuh banyak banget, ada atasan, ada bawahan, ada celana, ada rok dan lain-lain. Teman-teman bisa banget beli buku ini gitu. Jadi ini sangat penting ya buat teman-teman yang entah itu otodidak, entah itu lagi belajar di bidang fashion, itu tuh kamus gitu, kamus di bidang Islamic fashion. Nah itu tuh nanti ada belajar figur juga ya, nanti kita akan belajar figur bentuk-bentuk tubuh, jadi kayak gimana sih yang ideal untuk menggambar, kayak gitu. Nah ada juga kita akan belajar coloring, shading, ada gradients, ada color correction, ada pattern detail, ada outline, kayak gitu. Nah ini juga saya juga lagi jualan, lagi jualan pocket book. Nah ini tuh ada figure drawing, ada bentuk-bentuknya, ada teman-teman nanti yang mau ikut masterclass itu bisa beli nih pocket book di Shopee. Nanti teman-teman masuk ke link bio aku, terus nanti udah ada tuh di situ link bio aku di @ella_trimuti. Nah di situ udah ada nih semua buku-buku yang aku jual. Bisa dicek di situ ya teman-teman. Kayak gitu. Nah jadi nanti biar gampang nih bikin figurnya. Kalau kemarin tuh kayaknya lagi promo ya 100 dapat 3. Kalau sekarang tuh 42 gitu kalau nggak salah. 45.
Nanti kita juga belajar warna-warna ya seperti ini. Jadi mix and match warna gimana sih? Aku sering kesusahan buat nentuin warna-warna kayak gimana nih Kela gitu. Nanti kita akan belajar nih warna-warna. Nah, ini juga belajar gradient color, warna-warna seperti ini. Ini dia. Jadi seperti ini. Nah, gimana sih? Coba pertama bikin sketch dulu. Habis bikin sketch kan pasti bingung nih warna-warnanya gimana, inspirasinya kayak gimana. Nah, itu nanti bakalan saya ulik-ulik di masterclass saya. Gitu. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Saya coba buka pertanyaan nih buat teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, saya stop dulu. Aduh, udah banyak banget teman-teman. Oke, ini pertanyaannya banyak banget nih Mbak Ella. Kayaknya pada tertarik banget buat join dan juga belajar di next kelasnya Mbak Ella. Mungkin, oh ya teman-teman sebelumnya mohon maaf sekali karena ini nanti akan ada ini ya keterbatasan waktu gitu ya. Karena Iya, betul. sampai 8:30 aja ya Mbak Ella. Jadi untuk next-nya, aku infoin ke teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen belajar yang lebih detail lagi sama Mbak Ella, kalian bisa join di kelasnya Mbak Ella untuk tanggal 11 September ya, untuk jamnya sama kayak ini. Nanti kita akan membahas yang lebih detail seperti yang tadi dijelasin ke Mbak Ella. Nah, untuk itu ini mungkin aku ambil 5 pertanyaan untuk di sesi kelas hari ini, karena kalau misal dijawab semuanya kayaknya nggak bakal cukup ya pertanyaannya gitu. Waktunya juga nggak bakal cukup gitu. Oke Mbak Ella, mungkin dari Mbak Ella sendiri atau dari Caca nih mau dibacain? Boleh aku coba ya. Boleh, silahkan. Aduh, ini banyak banget yang bertanya ya, jadi seneng deh malam ini. Kalau 1 jam kayaknya nggak kurang cukup gitu. Jadi makanya ikut masterclass nih biar bisa berbincang-bincang ya. Nah, Kak, kalau yang Kak apa aja yang diuji di LSP Mode? Waduh, yang diuji tuh banyak banget ya, materi-materi mengenai fashion designer semuanya. Jadi mulai menggambar mungkin, bikin mood board, pola, dan lain-lain. Kayak gitu nanti bakal ditanya. Jadi itu akan ada banyak pertanyaan. Nggak boleh bocorin dong. Nah, Kak, kalau kita jual sketsa desain sebagai vektor atau ilustrasi desain platform online seperti Vipik, apakah akan laku dan ada marketnya? Nah, itu dia. Nah, kalau di fashion design ini kayaknya kurang ya. Nah, biasanya kalau yang di Vipik itu mereka tuh jual pattern. Aku juga coba, tapi kayaknya kurang banget. Pattern, animasi kayak gitu tuh baru laku gitu. Kalau di bidang fashion ini kurang ya. Akan membuat mood board, menyesuaikan desain dan warna apa yang kita buat, terus Kak pakai apa. Nah, untuk bikin mood board aku kayaknya pernah share deh, bikin konten bikin mood board itu yang mudah kayak gimana aplikasinya. Nanti bisa dilihat nih konten-konten aku yang bikin aplikasi apa saja sih yang bisa yang gratis gitu, yang free dan bisa digunakan untuk fashion design gitu. Bikin mood board ada, bikin sketsa ada, bikin desain ada, semuanya ada. Bisa dicek ya di IG aku. Kak, bisa nggak jadi fashion illustrator tapi nggak bisa jahit? Boleh, kan penjahit banyak. Asalkan teman-teman bisa menjelaskan nih ke penjahit jahitannya ini gimana, ukurannya yang sesuai ini kayak gimana gitu. Asalkan bisa aja, kan penjahit banyak ya. Tapi kalau ilustrator itu jarang banget tuh karena mereka tuh harus kayak harus tiap hari melakukannya. Jadi kayak harus latihan-latihan gitu. Yang tersusah dalam fashion ilustrasi adalah mewarnai. Lama banget gitu. Besok pakai aplikasi apa Kak gambarnya? Nah, untuk besok kita masterclass itu kita bebas ya. Bebas menggunakan apa aja. Boleh teman-teman bisa beli ya pocketbook aku, boleh pakai digital, boleh pakai kertas HVS di rumahnya atau segala macam yang ada di rumah. Jadi boleh apapun.
Oke, aku dulu kuliah S1 di Telkom University, terus S2-nya aku sebenarnya lanjut di ITB, tapi aku di hold dulu 1 tahun ini gitu. Soalnya masih ada beberapa pekerjaan. Kayak gitu. Waduh, ini masih banyak banget nih, Mbak. Jadi bisa nih teman-teman yang langsung daftar ya ke Mbak Caca, itu kayaknya berbayar, jadi nanti bisa langsung regis aja. Oke, ya tadi udah ini ya, udah aku share untuk link pembayarannya ya teman-teman. Tadi aku share di WhatsApp group dan juga di ini kolom chat. Nanti bisa daftar aja teman-teman. Dan juga aku mengingatkan lagi, jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Kak Ella dan juga Missing ID biar tetap update tentang informasi kelasnya Kak Ella dan juga kelas yang lain. Oke Kak Ella, ini mungkin aku ambil 2 pertanyaan terakhir yang Mbak Ella. Ya, Jadi boleh. 3 pertanyaan mungkin ya. Oke. Wow, banyak sekali. Oke. Hmm. Ini dari Kak Husnul nih. Tadi udah dijawab ya Sudah. soal Yang mood board. di apa namanya Q&A itu sudah dijawab semua nih rata-rata. Tapi Oke. kalau yang di chat itu Wow. masih banyak yang Wow, oke, siap. Ini coba aku cari mungkin dari Mbak Ella atau mungkin tadi nemu pertanyaan yang menarik, boleh nih langsung dijawab juga boleh nih Mbak Ella. Oke. Nanti kelasnya kakak dari nol bisa ya kak? Aku bisa jahit bikin pola tapi sama sekali nggak bisa gambar, cuma ada di otak aja kebayang-kebayang. Nah itu tuh yang benar kata saya tadi. Jadi kayak kita cuma ngebayang-bayang aja pengennya seperti ini, tapi tidak divisualkan. Jadinya kadang pas di pertengahan jalan lupa, wah iya aku tuh kan awalnya mau pengen bikin kayak gini gitu. Karena nggak ada notes atau visual atau gambar yang kita jadi patokan sehingga kayaknya kita lupa gitu. Iya bisa banget kita belajar dari nol karena memang saya pengen nih semua teman-teman di sini tuh bisa gitu memvisualkan ide-ide yang teman-teman pengen wujudkan gitu. Oke, itu tadi ya tips dari Mbak Ella, semoga menjawab. Oke, dan ini ada pertanyaan nih Mbak. Uh, Oke, aduh. Oke, ini dia nanya nih Mbak, Kak Ella, kalau misal belajarnya langsung fashion digital gitu bisa nggak sih atau harus belajar manual dulu nih? Boleh, teman-teman tuh sebenarnya memang kalau terbiasa digital nggak apa-apa ya, terbiasa. Tapi kalau kita kan awal-awal harus manual ya, aku juga dulu manual ya bikinnya dan lain-lain. Kalau misalnya langsung digital, mungkin kita agak kagok apa ya? Tuh kayak gimana ya? Kalau nggak terbiasa gitu. Jadi kalau terbiasa manual, nanti digitalnya juga ngikut gitu. Oke, begitu ya teman-teman, semoga menjawab. Terus ini juga ada pertanyaan dari Kak Laras. Ini dia nanya nih Mbak, mungkin dia bingung nih. Lebih baik tuh bikin tekstilnya dulu atau belajar coloring dulu gitu. Ya, bikin coloringnya dulu baru tekstil. Oh iya, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Oke, Kak, boleh cara silakan. untuk menjual karya fashion illustrator bagaimana, Kak? Nah, alhamdulillah, saya memang dari kecil tuh memang suka anime gitu ya, gambar-gambar gitu. Dan kemudian saya tuh pengen banget jadi seniman dulunya awal. Tapi ternyata sama keluarga saya diarahin ke fashion design. Meskipun saya nggak terlalu yang mahir banget untuk menjahit, nggak yang terlalu gimana ya, nggak produksi baju, jadi saya sibuknya di pekerjaan saya menjadi ilustrator. Nah, di sini saya bekerja freelance, beberapa brand itu mereka butuh seorang visual, mereka tuh punya brand, tapi mungkin visualnya nggak ada. Aku pengen bikin ini, tapi mereka tuh tidak bisa mewujudkan gambarnya sehingga mereka membutuhkan saya untuk membuat desain. Jadi biasanya 1 bulan itu ada beberapa brand yang bikin-bikin desain-desain nih ke saya. Jadi satu brand tuh misalnya 15 gambar desain-desain aja gitu. Nanti disesuaikan ya Kayla sama mood boardnya, warnanya. Jadi mereka tuh udah punya temanya, tema besarnya. Jadi saya tinggal ilustrasiin aja. Style-stylenya dari mereka nanti saya tinggal visualin aja seperti itu. Nah, terus juga saya kerja sebagai kreator di Pinterest. Nah, di Pinterest tuh bayar juga ya untuk bikin konten-konten kayak gitu. Terus selain itu banyak banget yang pengen Kak bikinin dong desain untuk Bread Smile, bikin ini dan lain-lain. Nah, kemudian memang
saya fokusnya di ngajar di ilustrasi fashion gitu, di sekolah fashion gitu. Jadi memang lingkupnya di situ sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke Mbak Ella, ini waktunya masih ada dikit lagi nih, mungkin 2 pertanyaan lagi nih Mbak Ella. Silakan nih Mbak Ella kalau mau mungkin jawab pertanyaan atau mungkin kasih tips and tricks, boleh banget nih. Oke, Kak, kalau dari Kakak sendiri banyak pesanan dari brand apa, Kak, kalau boleh tahu? Brand hijab ya, sekarang banyak banget brand hijab, aku jujur. Jadi kayak, untuk lebaran tahun depan aja aku udah bikin-bikin sekarang, karena kan mereka butuh desainnya dulu sekarang nih, jadi tema-temanya tuh hampir mirip ya, lebih ke motif-motif dan lain-lain. Nah, itu yang saya olah, jadi, style-nya lebih feminin dan lain-lain. Ada juga yang dia style-nya lebih ke sporty, kayak gitu. Ada beberapa brand yang kayak gitu. Jadi saya harus menyesuaikan nih brand ini, oh iya, Kak, aku pengen pokoknya brand sekarang ini style aku mau bikin baju yang sportwear. Jadi mau bikin baju olahraga, terus nanti motifnya kayak gini kayak gini. Nanti saya harus sesuaikan nih stylenya, warna-warnanya juga kayak gitu. Makanya banyak banget kadang nggak sampai nggak bikin konten karena diburu-buru gitu. Kak, kalau mau bikin baju mending jahit dulu atau desain dulu? Desain dulu dong sebelum menjahit karena proses desain itu hal yang pertama gitu. Nah, setelah desain kita udah tahu kan, setelah desain ilustrasi, kemudian kita bikin flat drawing, nanti kita lihat nih, wah ini ternyata kebutuhan kainnya segini-segini, kemudian butuh kancing segini dan lain-lain, kemudian nanti kita tinggal beli perlengkapannya baru kita dijahit gitu. Kayak gitu. Kalau style yang banyak digunakan di industri fashion itu seperti apa? Kalau sementara ini banyak yang modeswear ya di Indonesia ya. Jadi banyak meskipun ada brand yang tidak hijab, tapi mereka tuh pengennya bisa dipakai hijab juga. Kadang kayak gitu. Banyak banget yang bikin style yang kayak gitu sekarang di Indonesia ya. Gitu. Yang jarang itu aku bikin baju cowok. Itu jarang banget baju cowok. Karena kayaknya baju cowok itu aja deh. Kalau baju cewek kan udah wah banyak banget stylenya. Oke, gitu ya teman-teman. Wah banyak banget nih pertanyaannya. Oke, mungkin satu lagi nih Mbak Ella. Ya, dari tadi nggak ada videonya ya aku. Maafin aku nggak ngeklik. Oke. Oke, ini tadi, oh ya, terkait link pembayarannya tadi sempat ada kendala ya teman-teman. Ini nanti aku share di WhatsApp group, teman-teman jangan live di WhatsApp group ya untuk sesi kelas hari ini, karena nanti untuk informasi detailnya terkait kelas lanjutannya Kak Ella kayak gimana, terus untuk informasi detailnya gitu ya, itu akan diinfokan di WhatsApp group tadi. Jadi diusahakan jangan live group dulu ya teman-teman. Jadi biar kalian tetap update tentang informasi dari kelasnya Kak Ella dan juga kelas-kelas Messi yang lain. Sama kalau misalnya teman-teman mau pakai grup itu buat sharing-sharing tentang fashion design atau ilustrasi juga boleh banget nih bisa dipakai gitu ya. Oke Ya, Mbak Ella, mungkin betul. pertanyaan Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. boleh. Kak, kalau kakak sendiri apakah belajar juga ilmu menjahit dan menguasai jahit? Iya, betul. Dulu saya kan kuliah di fashion design ya, jadi harus juga belajar menjahit dan menguasai jahit gitu. Sebelumnya itu, jadi pas saya kuliah itu, saya juga ikut kursus nih menjahit di Bandung. Jadi benar-benar yang kayak pengen tahu nih, bikin pola dan lain-lain. Meskipun ya sekarang ternyata emang nggak terlalu suka banget untuk menjahit karena emang lama ya, lama dan perlu kehati-hatian. Sedangkan waktu aku banyak di menggambar gitu. Kak, mau tahu cara hafalin nama-nama bahan gimana? Ya Kak, sering-sering aja ke toko bahan, toko kain. Jadi lama-lama udah hafal banget nih nama-nama kain kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ella buat penjelasannya. Semoga Ya, menjawab ya teman-teman. Sekali lagi, aku mohon maaf sekali kalau misal mungkin pertanyaan di sesi hari ini banyak yang ke-skip dan juga kita nggak bisa jawabin satu-satu. Untuk itu, ini nanti aku share untuk informasi kelasnya di WhatsApp group. Kalian jangan live group ya. Jadi untuk linknya aku share di situ, karena ini tadi yang link tadi nggak bisa diakses ya teman-teman karena ada kendala
kendala sistem, jadi nggak bisa dipakai dulu. Untuk link yang barunya aku share di WhatsApp group gitu ya. Terus aku info juga, jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag Kak Ella dan juga Amazing ID. Yang belum follow, jangan lupa follow Kak Ella ya, @ella_trimurti ya Kak Ella. Betul sekali, teman-teman. Oke, oke Kak Ella, mungkin sebelum kita akhiri sesi kelas hari ini nih, mungkin dari Kak Ella ada yang mau disampaikan terkait masterclass. Sekali lagi buat teman-teman nih, kira-kira benefit apa yang bakal didapetin dari peserta nih untuk yang ikut di masterclass gitu. Insya Allah meskipun masterclass-nya nanti ada durasinya ya, tapi tetap ya, namanya juga ilmu, kita akan dapetin sesuatu nih dari masterclass nih, dari materi ini. Insya Allah akan dapetin sesuatu, entah apa tuh, mungkin apa yang diserapkan beda-beda setiap orang ya, nanti akan ada beberapa yang mungkin bisa jadi inspirasi dan lain-lain gitu, biar teman-teman biar semangat gitu. Kira-kira seperti itu aja ya Mbak. Oke, boleh. Oke, menarik ya, teman-teman. Nanti jangan lupa ikutan di masterclass-nya. Untuk biaya dan link pendaftarannya sebentar lagi aku share di WhatsApp group. Terus kemudian mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget, karena nanti di sesi kelas hari ini tetap akan ada recordnya. Dengan syarat kalian tetap stay di WhatsApp group, biar kalian tetap update tentang informasi-informasi kelasnya Kak Ella dan juga kelas yang lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi diusahakan jangan live group, karena grup tadi buat sharing-sharing teman juga gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin Mbak Ella ada yang mau disampaikan ke peserta, pesan-pesan yang buat peserta yang join di kelas hari ini? Oke, udah kayaknya ini sini ada motivasi. Kak, motivasinya apa nih gitu? Kak, kasih motivasi dong dan semangat sekolah fashion. Iya, harus semangat nih sekolah fashion karena memang apa ya, fashion dan kecantikan tuh udah ada di dasar untuk wanita nih ya. Kan kayak suka banget nih apalagi di bidang fashion design ya, sekarang udah mix and match pakaiannya kayak gimana, padahal banyak banget yang pengen aku nggak pengen sama dengan yang lain gitu, intinya kayak gitu ya. Dan udah selain itu bisa skill kita tuh bisa meng-up skill-nya dari kita itu. Oke, gitu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Ella buat sesi Iya. sharing kelasnya hari ini. Dan aku mohon maaf sekali ya teman-teman kalau misal di kelas hari ini banyak sekali kekurangan dan juga peserta di kelas hari ini pertanyaannya banyak yang nggak kejawab gitu karena keterbatasan waktu ya. Untuk itu aku ingatkan lagi, jangan lupa join di kelasnya Kayla di tanggal 11 September gitu ya teman-teman. Ya. Oke, kalau gitu aku mengucapkan terima kasih buat Mbak Ella buat kesempatan dan waktunya, dan juga teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk join di kelas hari ini. Oke, dari aku itu aja. Selamat malam teman-teman. Sampai Selamat jumpa lagi. malam. See Ya, you. terima kasih semuanya.